Hello guys, kita ketemu lagi di channel 10. Guys, masih ingatkan Pupu dan Lulu? Pupu dan Lulu akan menyajikan 10 hal-hal menarik di dunia dan di Indonesia. Lulu, apa yang akan kita mainkan kali ini? Kali ini sangat menarik sekali. Sudah pada tidak sabar pastinya. Ayo, mari kita mainkan. 10 leluhur keturunan Tionghoa yang berjasa dalam sejarah Indonesia. Nomor 10. Si Kong Lian. Menurut catatan sejarah, Museum Sumpah Pemuda pada awalnya adalah rumah tinggal milik Si Kong Lian. Gedung didirikan pada permulaan abad ke-20. Sejak 1908 gedung keramat disewa pelajar Stovia, School TOT Opleiding van Inlandse Artsen, dan RS, Red School, sebagai tempat tinggal dan belajar. Saat itu dikenal dengan nama Komensalen Huis. Mahasiswa yang pernah tinggal adalah Muhammad Yamin, Amir Syarifuddin, Surjadi, Surabaya, Surjadi, Jakarta, Asaat, Abu Hanifah, Abbas, Hidayat, Ferdinand Lumban Tobing, Sunarko, Koentioro Purbo Pranoto, Muhammad Amir, Rosmali, Muhammad Tamzil, Sumanang, Samboejo Arif, Moko Ginta, Hasan, dan Katja Sungkana. Nomor 9. Tunggu dulu. Sebelum kita lanjutkan, tolong subscribe, like, share, dan viralkan. Mari kita mainkan lagi. Nomor 9. Poa Keng He. Tidak bisa dihindari bahwa banyak orang menduga bahwa Institut Teknologi Bandung, ITB, didirikan oleh orang Belanda. Kemungkinan besar karena nama ITB pada saat mula-mula berdiri, yaitu De Technische Hogeschool te Bandung, TH Bandung. Juga, nama fakultas satu-satunya yang ada di ITB saat itu, dengan hanya satu jurusan menggunakan istilah Belanda, yaitu De Faculteit van Technische Wetenschap. Namun kenyataannya Institut Teknologi Bandung yang dibangun di atas lahan 30 hektar pada 3 Juli 1920 itu didirikan oleh warga dari etnis Tionghoa yang dianggap pahlawan saat itu, yaitu Hoa Keng Heksia. Hoa Keng Heksia merupakan seorang tuan tanah, aktivis sosial dan presiden pendiri Tiong Hoa Hwe Kuan. Tiong Hoa Hwe Kuan adalah sebuah organisasi pendidikan dan sosial Konfusianisme berpengaruh yang dimaksudkan untuk memperbaiki posisi etnis Tionghoa di Indonesia. Nomor 8. Boen Un Ying. Sejatinya pahlawan tak hanya mereka yang mengangkat senjata. Dr. Oen Boen Ying menjadi pahlawan di bidang kesehatan. Pada masa itu ia memprakarsai berdirinya Poliklinik TSI Sheng Yuan. Pada 1942 poliklinik tersebut kemudian berubah menjadi sebuah rumah sakit darurat. Kemuliaan hati Dr. Oen dilihat dari dirinya yang tak memasang tarif tertentu untuk biaya pengobatan. Sehingga, sepeninggalannya banyak rakyat yang merasa sedih dan kehilangan sehingga untuk menghantarkannya ke tempat peristirahatan. Masyarakat serentak berdiri berjajar di pinggir jalan sebagai bentuk penghormatan terakhirnya. Hingga kini, nama Dr. Oen Boen Ying diabadikan menjadi nama rumah sakit di kota Solo dan Sukoharjo, yakni RS Dr. Oen Kandang Sapi Solo dan RS Dr. Oen Solo Baru. Nomor 7. Yap Tiam Hien. Memasuki daftar pahlawan Indonesia keturunan Tionghoa yang ketujuh adalah Yap Tiam Hien. Diketahui Yap merupakan seorang pengacara. Dirinya dikenal berani melawan penindasan maupun tindakan diskriminatif yang dialami oleh warga etnis Tionghoa. Ia bahkan mendirikan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI. Diceritakan pada era Presiden Indonesia pertama, Soekarno, ia pernah menulis gagasan yang dimuat dengan tujuan membebaskan beberapa tokoh penting seperti M. Natsir, Mohtar Lubis, dan Subandrio. Yap juga dikenal sangat bersih dan sangat menentang segala bentuk kegiatan korupsi. Kegigihannya dalam menentang praktik korupsi bahkan pernah membuatnya harus ditahan selama 1 pekan.
Nomor 6. Oei Chong Hao. Keluarga tokoh pahlawan Oei Chong Hao juga dikenal sebagai keluarga konglomerat asal Semarang. Ayahnya bahkan pernah masuk deretan orang terkaya se-Asia Tenggara. Warisan yang membawanya turut menggeluti dunia bisnis tersebut ternyata tak cukup membuatnya puas. Oei Chong Hao ternyata juga menaruh minatnya pada dunia politik. Minatnya itu membawanya didaulat sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BUPKI, pada 1945. Nomor 5. Johnny Liem. Pahlawan keturunan Tionghoa Johnny Liem berasal dari Surabaya. Johnny Liem merupakan seorang tentara nasional Indonesia yang dikenal memiliki jurus jarum beracun. Jurus tersebut merupakan teknik menyemburkan jarum ke arah lawan. Tak main-main, Johnny Liem bahkan mampu menyemburkan jarum hingga sejauh 50 meter. Kelebihannya ini didapat karena dirinya secara rutin melakukan latihan sejak berusia 8 tahun. Johnny Liem turut berperan dalam Operasi Dwi Kora. Dirinya merupakan seorang pembantu Letnan II dalam PRRI, Permesta, RMS, hingga operasi tempur di Aceh dan operasi Seroja di Timor Timur. Diketahui hingga kini Johnny Liem masih dalam keadaan sehat menikmati masa pensiunnya. Nomor 4. Ferry Siking Lien. Tokoh pahlawan Indonesia keturunan Tionghoa lainnya adalah Ferry Siking Lien. Diketahui pria kelahiran Solo pada 1933 ini merupakan seorang konglomerat. Keluarganya memiliki perusahaan pengolahan beras. Meskipun berasal dari keluarga elit, Ferry Siking Lien dikenal membantu dalam upaya merebut kemerdekaan Indonesia. Di usianya yang menginjak 16 tahun, dirinya bahkan bergabung dalam sebuah pertempuran yang pernah terjadi di Solo pada 1949. Ia dan beberapa temannya juga diarahkan untuk mengajak masyarakat berjuang melawan Belanda. Berbagai cara pun dilakukan, baik dengan melakukan vandal dengan mencoret dinding-dinding, kemudian membagikan selebaran. Bahkan Ferry memiliki keberanian untuk bergerilya dengan mengarahkan tembakannya ke markas-markas milik Belanda di malam hari. Pada akhirnya, Ferry Siking Lien harus gugur di usianya yang masih muda karena menjadi sasaran tembak tentara Belanda. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Juruk, Solo, dan diketahui sebagai satu-satunya pahlawan keturunan Tionghoa yang ada di sana. Nomor 3. So Bun Seng. Kemudian terdapat So Bun Seng yang menjadi daftar ketiga pahlawan Indonesia keturunan Tionghoa. Mulanya, Bun Seng dikenal sebagai seorang seniman teater Dardanella di Aceh. Kiprahnya di dunia seni tersebut secara tidak langsung membangun rasa cintanya terhadap tanah air semakin tinggi. Ia pun pindah ke Padang pada 1926 dan bergabung dalam kelompok gerilya di bawah pimpinan Letnan Ismail. Keahliannya dalam bersandiwara membawa Bun Seng ditugasi untuk menjadi mata-mata bagi Tionghoa yang dikenal pro terhadap Belanda, Pao Antui. Pasca kemerdekaan RI, Bun Seng bergabung dengan Batalion Pagaruyung untuk menumpaskan pemberontakan DITI. Pada 1958, Bun Seng memutuskan pensiun dari militer dan kembali ke dunia seni. Bun Seng tutup usia pada usia 89 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Nomor 2. Lee Eng Hock. Pahlawan Indonesia keturunan Tionghoa adalah Lee Eng Hock. Ia lahir di Tangerang, 7 Februari 1893. Dirinya mengawali karir sebagai wartawan di surat kabar Sinpo. Lee Eng Hock dikenal pada perjuangannya mempelopori pemberontakan Banten melawan Belanda.
Dirinya pernah menjadi kurir menyampaikan rahasia kepada teman-temannya yang sama-sama menentang Belanda dan pernah tertangkap basah saat menyelipkan surat rahasia di dalam bukunya. Hal tersebut sempat membuat Lai Eng Hock harus diasingkan ke Papua selama 5 tahun pada 1927. Dalam masa pembuangannya, Belanda sempat menawarkan pada Lai Eng Hock untuk dijadikan pejabat. Namun, rasa cintanya pada Indonesia membuatnya menolak tawaran tersebut dan dirinya justru memilih untuk menjadi tukang sol sepatu. Lai Eng Hock wafat pada 1961. Dirinya dianugerahi penghargaan sebagai pahlawan perintis kemerdekaan Republik Indonesia oleh pemerintah. Jenazahnya disemayamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Giri Tunggal, Semarang. Nomor 1. John Lee. Daftar pertama pahlawan Indonesia keturunan Tionghoa adalah Laksamana Muda TNI, Purnawirawan John Lee Cheng Choan. John Lee atau dikenal sebagai Daniel Dharma merupakan sosok kelahiran Manado, 9 Maret 1911. Saat berusia 17 tahun, John Lee merantau ke Batavia untuk mengikuti pendidikan militer. Perjuangan John Lee melakukan penyelundupan senjata untuk membantu para pejuang dalam berperang membuatnya dikenal dengan sebutan Hantu Malaka. John Lee juga diketahui memiliki kehebatan dalam memimpin pasukan karena selalu lolos dari serangan musuh. Pada tahun 1950 John Lee tergabung dalam penumpasan gerakan pecah belah Republik Maluku Selatan. John Lee wafat di usianya yang menginjak 77 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata bersama dengan para pahlawan lainnya. Atas jasanya, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Gimana guys, menarik kan? Tunggu video-video menarik lainnya. Sampai jumpa, jangan lupa ya subscribe, share, like, komen dan viralkan.